Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairuni Lubistia. Di sini saya akan menjelaskan bagian program sistem optimasi penjualan barang menggunakan logika fuzzy. Oke, di sini terlihat di program ada menggunakan SK fuzzy sebagai library untuk menghitung fuzzy dan juga menggunakan Matplotlib untuk menampilkan grafik yang akan digunakan sebagai tambahan untuk memperjelas hasil dari programnya. Nah, di sini ada tiga variabel, yaitu variabel persediaan, permintaan, dan produksi. Di sini juga ada function persediaan yang terdiri dari sedikit, cukup, dan banyak. Permintaan yang terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. Jika dihubungkan dengan tugas sebelumnya kami hanya menggunakan sedikit dan banyak, rendah juga tinggi. Namun, untuk mempermudah dalam membuat grafiknya, ditambahkan function cukup dan sedang. Nah, di sini untuk produksinya akan dicari tahu dua hal, yaitu apakah produksinya harus mempertahankan stok atau produksinya adalah meningkatkan produksi. Nah, untuk baris yang ini adalah baris normalisasi fuzzy-nya karena barangnya per unit, satu barang artinya satu unit, dan produksi ini pastinya ada ribuan kan untuk produksi. Namun untuk memudahkan program, kita normalisasikan dulu yang ribuan unit tersebut menjadi ratusan saja. Jadi misalnya jika permintaan atau stok barang atau persediaan atau produksi misalnya ada 1.000, maka diskalakan menjadi 100. Nah, di sini adalah rules-rules yang dipakai. Jika dihubungkan dengan rules tugas sebelumnya, itu kami hanya membuat 4 rules, dari rules 1 sampai rules 4. Namun, untuk eh, mempermudah membuat grafiknya, ditambahkan 3 rules baru, yaitu rules 5 sampai rules 7 tentang cukup dan sedang. Oke, selanjutnya. Ini perintah buat menginputkannya. Nanti inputannya terdiri dari persediaannya dan permintaannya. Nah, setelah itu outputnya adalah eh, outputnya adalah produksi yang disarankan. Nah, ini perintah untuk outputnya. Di sini adalah perintah untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Perkenalkan, saya Reno Latifah. Di sini saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada saat run programnya. Untuk hasil runnya, misalnya pada bulan ini, kita akan memasukkan nilai persediaan sebanyak 1.560 unit dan nilai permintaannya sebanyak 2.700 unit. Sistem kemudian akan menormalisasikan nilai tadi ke dalam skala 0 sampai 500, sehingga nilai 1.560 menjadi 156 dan nilai 2.300 menjadi 230 unit. Berdasarkan keanggotaan fazinya, nilai 156 masuk ke dalam kategori sedikit dan cukup, sementara nilai 230 masuk ke dalam kategori sedang. Sistem lalu akan menggunakan aturan yang sudah ditentukan, seperti jika persediaannya cukup dan permintaan sedang, maka pertahankan stok. Sehingga sistem akan menyarankan produksi dalam rentang yang cukup untuk mempertahankan stok sambil memenuhi permintaan. Setelahnya, sistem akan menghitung nilai produksinya tadi menggunakan metode difazifikasi. Hasil akhirnya dihitung dalam rentang 1.000 sampai 4.000 unit. Sehingga di sini di hasil akhirnya dapat dilihat sistem menyarankan jumlah produksi sebanyak 1.704 unit. Baik, perkenalkan nama saya Carol Sugiarti. Di sini saya akan menjelaskan grafik
untuk persediaan, permintaan, dan produksi. Baik, yang pertama adalah grafik untuk persediaan, yang dimana grafik ini menunjukkan jumlah persediaan atau stok barang yang dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, biru untuk sedikit, orange untuk cukup, dan hijau untuk banyak. Dari stok yang dimasukkan, yaitu berjumlah sebesar 1560, grafik ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut masuk ke dalam kategori sedikit dan juga masuk ke dalam kategori cukup, yang dimana ditandai dengan daerah biru dan daerah orange yang tumpang tindih. Kemudian jumlah persediaan sebesar 1560 tadi yang telah dinormalisasi itu ditandai dengan garis vertikal berwarna hitam yang berada di antara 100 dan 200. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan grafik untuk permintaan, yang dimana grafik ini menggambarkan bagaimana sistem memahami kondisi permintaan dengan menggunakan logika fuzzy. Pada grafik ini juga permintaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu biru untuk rendah, orange untuk sedang, dan hijau untuk tinggi. Dengan nilai permintaan sebesar 2.300, grafik ini menunjukkan bahwa permintaan tersebut masuk ke dalam kategori sedang, yang dimana permintaan tersebut tidak sedikit dan tidak juga banyak. Dengan nilai permintaan sebesar 2.300 yang telah dinormalisasi tadi, ditunjukkan oleh garis vertikal berwarna hitam yang berada di antara 200 dan 300. Baik, kemudian saya akan menjelaskan grafik untuk produksi, yang dimana grafik ini adalah hasil perhitungan untuk menentukan jumlah produksi yang ideal. Dari grafik ini, kita bisa melihat bagaimana sistem mengambil keputusan dengan berdasarkan pada jumlah permintaan sebesar 2.300 dan jumlah persediaan sebesar 1.560, yang dimana hasil akhir dari rekomendasi produksinya adalah 1.704,37 unit. Pada grafik ini, kurva biru menunjukkan untuk pertahankan stok, yang dimana jika stok sudah cukup, maka produksi tidak perlu terlalu banyak. Dan garis hitam vertikal menunjukkan letak jumlah hasil rekomendasi produksi sebesar 1.704,37 unit tadi, yang dimana hasil ini adalah hasil kompromi antara mempertahankan stok dan memenuhi permintaan. Berdasarkan kondisi stok sebesar 1.560 dan permintaan sebesar 2.300 tadi, sistem merekomendasikan permintaan sebesar 1.704,37 unit, yang dimana agar stok tetap terjaga tanpa berlebihan, tetapi juga cukup untuk memenuhi permintaan. Kelebihan stok yang diproduksi tadi bisa saja kita gunakan untuk menutupi jika ada barang yang rusak, tidak bisa digunakan, dan juga persediaan yang lebih tadi bisa kita jadikan untuk stok persediaan bulan kedepannya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Terima kasih.